Halo, Shalom everyone. Selamat datang ke servis Bahasa Malaysia dalam talian BM Grace. Saya Mindy, host anda pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana negara kita berada di stage recovery in the midst of COVID-19 pandemic. Well done rakyat Malaysia, praise the Lord. On behalf of BM Grace Bahasa Malaysia, saya mengalu-alukan bagi yang menyertai kami for the first time di servis dalam talian BM Grace. Sebentar lagi, servis kita akan bermula. Jika anda ingin berhubung dengan kami, anda boleh kontak di email, nombor telefon atau WhatsApp di talian BM Grace seperti berikut. Now, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama memuji Tuhan. Come on church, we lift our voice, our hearts to Him. Can I get an amen? Amen! Shalom jemaat Tuhan. Ayo kita memuji Dia, amin. Ayo sorak-sorai bagi nama-Nya. Haleluya. Ayo semua. Hey. Ayo kita bertepuk tangan. Nari dan melompat dalam hadirat-Nya. Sama-sama katakan
greatness to the Lord. Jesus. Because your love is so great. Your love so great. Jesus, in all things. I've seen a glimpse of your heart. A billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough?
dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami sembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu. Tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami sembah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat bertemu kembali di talian BM Grace. Puji Tuhan hari ini karena kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, semua karena kemurahan Tuhan. Saya rindu mengajak jemaat Tuhan pada hari ini untuk bersama-sama dengan saya untuk mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan yang saya petik dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Saya ulang lagi, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia berkata, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Dan setiap kali kamu makan roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil roti. Dan mari kita minum bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa dan bersyukur atas perbuatan Tuhan.
Bapa, terima kasih oleh karena karyamu di kayu salib, pengorbananmu, tubuhmu yang sudah terpecah, dikorbankan bagi kami. Karyamu sangat besar di kayu salib, sehingga kami Tuhan mendapat keselamatan. Kami Tuhan diselamatkan oleh karena pengorbananmu, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kami baik, tetapi oleh karena kemurahanmu. Dan kematianmu di kayu salib itulah, darahmu lah yang tercurah bagi kami, sehingga kami mendapat perjanjian baru, sehingga kami mendapat hidup yang baru, dan juga harapan yang baru. Bahkan di tengah-tengah badai, COVID, dan juga penyakit yang sangat berbahaya saat ini, tangan Allah turun kepada umatmu, sehingga Engkau Allah yang berkuasa mampu meredakan keadaan. Kami percaya tangan Allah lah yang melakukan perkara yang di mana di luar jangkaan manusia. Tanganmu, darahmu, tubuhmu yang terpecah sudah Engkau lakukan di atas kayu salib sehingga kami dapat diselamatkan. Terima kasih Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami mengucap syukur sekali lagi untuk karyamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kebaikannya tidak pernah berubah. Oleh itu, I encourage all of us untuk tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan Anda. Anda boleh memberi melalui online bank transfer. The details of BM Grace Bank account are on your screen. Amen. Mari jemaat Tuhan, let's prepare our heart untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Salam, apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali di dalam kasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah satu kemurahan, satu anugerah, satu kasih karunia, kita dapat datang berkumpul dan datang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Terlebih lagi, kita datang untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Tema firman Tuhan yang akan direnungkan bersama-sama pada hari ini ialah curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Sekali lagi, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Ini terdapat dari 1 Samuel pasal 1 ayat 14 sampai 16. 1 Samuel pasal 1 ayat 14 sampai 16. Bunyi firman Tuhan. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Firman Tuhan ini berbicara mengenai seorang perempuan yang bernama Hana, istri kepada Elkana dari kota Rama, suku Efraim. Dia seorang yang penuh dengan kekesalan, kekecewaan, nasib yang malang, kepedihan hati, kepahitan, sakit hati, dan kemarahan. Kenapa? Karena dia diejek, dia dipersalahkan, hanya karena dia tidak dapat melahirkan anak. Dia seorang perempuan yang mantul, dan pada zaman itu di negeri Israel, seorang perempuan yang mantul adalah seorang yang terkutuk. Oleh sebab itu dia sangat kesal, bukan karena kesalahan dia, tetapi hanyalah nasib. Dia kepahitan, dia kepedihan, dia cemas. Oleh sebab itu, dia datang mencurahkan seluruh isi hatinya
di hadapan Tuhan di Silo, di hadapan Imam Eli. Itu sebabnya dia berkata kepada Imam Eli, "Aku bukan seorang perempuan dursila karena besarnya cemas yang ada pada aku, dan aku berbicara begitu lama di hadapan Tuhan." Oleh sebab itu, kalau pada hari ini kecemasan, kebingungan, penyesalan, dan nasib malang menimpa kita, ataupun hal-hal yang bukan kesalahan kita, tetapi kesalahan orang lain, tetapi kita yang dipersalahkan, kita yang diejek, kita yang menanggung nasibnya, curahkanlah semuanya di hadapan Tuhan. Curahkanlah semuanya di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan? Sekali lagi, bagaimana mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan? Pertama, datang berdoa kepada Tuhan. Setiap tahun mereka datang ke Silo untuk mempersembahkan korban syukur dan juga korban penghapus dosa. Hana, istri kepada Elkana ini, datang berdoa kepada Tuhan setiap kali. Dia datang berdoa. Dia datang membawa masalahnya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia menangis terseduh-seduh. Dia meraung di hadapan Tuhan. Dia memberitahu kepada Tuhan segala yang terjadi di dalam hidupnya. Dia diejek dan dia dianggap pembawa kutuk. Bawalah masalahmu kepada Tuhan. Beritahu Tuhan apa yang terjadi. Kau benarkah? Kau salahkah? Beritahu saja semuanya di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sekali lagi. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, oleh sebab itu Hana datang kepada Tuhan. Dia menceritakan segala nasib hidupnya. Dia memberitahu kepada Tuhan segala apa yang ada dalam hatinya. Kepahitan, amarah, kesedihan, kekesalan, kebimbangan. Dia beritahu semuanya kepada Tuhan. Banyak orang, waktu dia dalam kekesalan, dia bukan datang berdoa. Malah dia melampiaskan amarahnya. Dia memarahi istri, memarahi anak, memarahi suami, memarahi kucing peliharaan, memarahi anjing. Ada orang, dia pukul-pukul anjingnya. Lalu kita tanya kenapa dia? Dia kesal, dia marah. Oh, itu bukan mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Itu hanya melampiaskan amarah saja. Ada juga orang kalau marah, kesal, dia rusakkan papan tanta jalan raya. Sehingga kita tidak tahu mana jalan raya kita. Waktu kita berjalan waktu malam dan kita limpas semua simpang. Dan kita sesat di mana rumah kita. Karena semua papan tanta dihancurkan. Karena kekesalan, kemarahan. Tetapi firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bagaimana mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan? Yang kedua, berdoa dengan iman. Percaya pada waktu berdoa bahwa Allah mampu menjawab doamu. Kalau engkau membawa segala persoalan hidup di hadapan Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan harus dengan iman. Percayalah bahwa Allah selalu menjawab doa dan permohonan. Percayalah bahwa Allah yang mendengar segala doa dan permintaan kita. Percaya waktu kita berdoa. Percaya bahwa Tuhan mampu menjawab doa. Tuhan adalah Allah yang mampu
menjawab segala persoalanmu. Ada orang datang kepada Tuhan, tapi mereka itu setengah percaya, tidak percaya bahwa Allah mampu menjawab doa mereka. Karena firman Tuhan berkata dari Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7 berkata, orang yang datang kepadaku dengan penuh kebimbangan, mereka itu tidak akan mendapat apa-apa dariku. Mereka seperti gelombang laut yang ditiup angin kian kemari. Dan ketahuilah, mereka itu tidak akan mendapat apa-apa dariku. Firman Tuhan. Orang yang datang berdoa kepada Tuhan tidak percaya, tidak beriman, ketahuilah mereka tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Karena Tuhan mampu menjawab segala permohonan, Tuhan mampu mendengar. Nah, ada satu hal yang saya pelajari dari Tuhan. Tuhan mendengar semua doa yang kita sampaikan kepada Dia. Dia meneliti, Dia memperhatikan, dan Dia mengerti. Oleh sebab itu, kalau engkau datang kepada Tuhan tanpa iman, tanpa percaya, lalu Tuhan akan menjawab engkau dengan bahasa no. Tidak. Jawabanmu kosong. Karena Tuhan hanya mengerti orang yang datang kepada Dia dengan iman dan percaya. Mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan ialah harus datang berdoa dengan iman bahwa Tuhan akan menjawab engkau. Nah, bagaimana mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan? Yang ketiga, berdoa dengan tekun. Setiap tahun Hana dan Elkana datang ke Silo. Setiap tahun juga dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia tekun. Dia berdoa terus menerus. Dia tetap berdoa walaupun tidak nampak ada apa-apa harapan. Dia masih juga berdoa. Dia masih juga berdoa. Nah, banyak kali kalau kita berdoa, satu kali kita berdoa dan tidak ada jawaban, dan kita sudah letih. Kita sudah menyerah. Tetapi firman Tuhan berkata, dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, Lukas 18 ayat 1 sampai 8, Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa dengan tekun dan tidak jemu-jemu. Di satu kota ada seorang janta dan seorang hakim yang lalim. Janta itu datang kepada hakim itu setiap hari, terus menerus, dan akhirnya hakim itu membela haknya. Yesus mengajar, Tuhan yang kita sembah, yang bernama Yesus Kristus, Dia akan mendengar doa kita kalau kita datang kepadanya dengan tekun. Berdoa kepada Tuhan setiap hari, terus menerus, tanpa lelah, tanpa bosan, tanpa letih. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat ketekunan. Tuhan melihat kecekalan kita untuk berdoa. Lalu Hana datang kepada Tuhan. Setiap tahun, setiap hari, dia membawa semua doanya kepada Tuhan. Perkara hidupnya dia bawa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab dia. Dia mengandung dan melahirkan Nabi Samuel. Hana berdoa dengan tekun. Lalu pada hari ini, apakah kita jenis orang
yang datang berdoa dengan tekun. Ataupun kita datang berdoa satu kali, Tuhan tidak jawab pada hari ini, lalu kita menyerah, lalu kita marah, lalu kita kesal dengan Tuhan. Itu bukan cara mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Itu cara melampiaskan amarahmu. Ada orang marah karena air itu kotor. Dia curahkan air itu, dia buang dengan baldinya sekali. Lalu tidak ada baldi, tidak dapat air. Ada juga orang kesal karena nasi yang dimasak oleh istri tidak masak. Dia buang nasi itu dengan periuk-periuknya satu kali. Akhirnya mereka sekeluarga tidak dapat masak dan tidak dapat makan. Kebuluran. Itu namanya melampiaskan amarah. Itu bukan mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Kalau mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan harus datang dengan tertib, tekun, dan sopan. Tekun datang kepada Tuhan. Siang dan malam. Beritahu Tuhan bahwa anakmu tidak pandai sekolah. Tuhan, anak saya tidak pandai sekolah. Beri dia pandai. Beri dia hikmat. Beri dia kebijaksanaan. Tuhan, suamiku kerjanya tidak bagus. Gajinya tidak bagus. Sekarang saya datang kepada Engkau. Berikan pekerjaan yang bagus dan beri gaji yang bagus. Tuhan, kesehatan istriku tidak bagus. Beritahu Tuhan, berikan kesembuhan kepada istriku. Masalah yang datang menimpa keluargamu, beritahu Tuhan siang dan malam. Sebelum makan beritahu Tuhan, Tuhan ini masalah kami sekeluarga. Sebelum tidur datang beritahu Tuhan, curahkan isi hati di hadapan Tuhan. Beritahu Tuhan bahwa anak kami memerlukan kecerdasan, kepandaian dalam persekolahan. Bangun pagi dan beritahu Tuhan tentang masalah hidup. Itu namanya mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Bukan melampiaskan amarah. Datang kepada Tuhan siang dan malam. Saya belajar satu hal dengan Tuhan. Kita datang bawa segala persoalan hidup kita kepada Tuhan. Dia mendengar. Dia menjawab. Dia meluruskan segala sesuatu. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, kepada Dia Yesus Kristus yang kita datang jumpa, Dia adalah Allah yang mampu memulihkan segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang mampu menyelesaikan segala perkara. Hanya satu saja doa yang Allah tidak dapat dengar. Tidak dapat jawab. Doa yang tidak didoakan. Engkau mempunyai masalah berat, mempunyai masalah besar, tetapi engkau tidak datang ke hadapan Tuhan. Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dengan engkau. Oleh sebab itu mulai pada hari ini, belajar dan mulai praktek. Setiap perkara bawa kepada Tuhan. Setiap masalah engkau bawa kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah ini, yang bernama Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang mampu menyelesaikan, memulihkan segala sesuatu. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Hidupmu pasti dipulihkan. Hanya curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Bukan di mana-mana. Hanya di hadapan Tuhan. Hanya di hadapan Tuhan. Nah, mari saya berdoa bagi kita. Allah Bapa kami yang di surga, pencipta langit dan bumi, pada hari ini kami datang kepadamu. Buatlah kami mengerti akan firman. Buatlah kami memahami suara dari Engkau pada hari ini. Supaya hidup kami dipulihkan. Supaya kami tidak hidup sia-sia.
supaya kami tidak hidup terus menerus dalam kepedihan, dalam hidup yang nasib yang malang, tetapi diberkati, dipulihkan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Let's all sing as one, amen. People come together, strangers, neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, no fear, evil. Fix your eyes on this one truth. God is planning love for you. So think God is strong, be strong. Remember where our help come from. Give him praise. Whoa, whoa, whoa.
kingdom come. Hallelujah. Woo! Let your kingdom come. Let your will be done, Jesus. Amen. Saudara-saudari yang dikasihi, terima kasih kerana tetap setia sehingga selesai servis kita pada hari ini. I believe we are all blessed. Before we end this, saya ingin mengajak anda untuk klik button subscribe, like, turn your notification on and share video ini kepada teman-teman dan keluarga anda. Bye and see you next week. Tuhan memberkati. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.